Halo semuanya, kita udah mau mulai lagi nih untuk sesi panel idenya. Oke, kembali lagi sama saya. Saya sekarang jadi moderatornya nih buat di sini. Perkenalkan, nama saya Ade Gozali. Dan di sini kita pertama akan presentasi paper dulu dari Kak Raffi. Nah, sekiranya Kak Raffi apakah udah masuk di Zoom ya? Halo Kak Raffi. Ya, sepertinya Kak Raffi belum muncul. Halo Kak Raffi. Halo Kak, halo. Iya, halo Kak Raffi, salam kenal. Saya Adha Iya, yang ya, akan jadi sebentar moderator ya, Kakak. saya anukan PPT-nya dulu. Oke, siap-siap Kak. Baik, Pak. Jadi Kak Raffi ini judulnya adalah rekomendasi rekonstruksi filosofis di dalam sistematika metapedagogis pendidikan pasca pandemi ya Kak ya, papernya. Sebentar. Bentar ya Kak. Iya, baik Kak. Oh ya, sebelum kita memulai juga, aku mau ngingetin kita ada, kalau mau ngajuin pertanyaan, kita bisa lewat juga Slido yang udah di-share di chat YouTube ya, udah di-pin juga sama adminnya. Kalau kalian ada pertanyaan buat Kak Raffi nanti, boleh juga ditanya di situ nanti. Atau kalau yang dari Zoom, boleh langsung juga nanti ketik di sini. Kita bisa pilih-pilih bareng nanti biar diskusi sama Kak Raffi juga. Aduh, ini agak ngelek-ngelek ini, bentar ya. Iya Kak. Susah. Waktu saya 15 menit ya. Iya, sesinya Kak. PPT, oke, metapedagogi. Coba saya join, bentar. Pedagogi daerah ini guys. Orang. Oke, nah ini. Oh, nemu akhirnya. Masih belum ya Kak ya PPT-nya? Masih di mute Kak kayaknya suaranya, tidak kedengeran.
Halo Kak, suaranya belum terdengar ya? PPT sudah ada, tapi suara belum terdengar. Ya Kak, mungkin bisa di-unmute dulu nanti kalau mau mulai ya. Mohon maaf Kak Raffi, suaranya belum ada ya? Maaf Kak, belum ada suaranya ya, belum terdengar suara Kak. Halo, halo Kak. Sudah kedengar? Ya, baru kedengeran Kak, baru kedengeran Kak. Oke. Langsung saya mulai atau gimana ini? Boleh dimulai Kak. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke. Terima kasih untuk para panitia Philo Fest yang sangat luar biasa perjuangannya, terutama ketua pelaksananya yakni Mas Syarif Maulana dari Bandung, terus dari beberapa komunitas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu saya terima kasih kepada Kak Moderator karena telah mempersilahkan saya untuk tampil duluan ini. Padahal, aduh, saya mah apa tuh kok disuruh duluan. Baik, topik yang saya selanjutnya saya juga terima kasih kepada Profesor Joko Saryono yang beliau juga tidak berkenan hadir dulu karena beliau telah membimbing saya untuk beliau juga berjasa atas hadirnya tema yang saya angkat pada sore hari ini. Tema yang saya angkat yakni rekomendasi rekonstruksi filosofis di dalam sistematika metapedagogis pendidikan pasca pandemi. Waduh, kelihatannya panjang sekali ya temanya ya. Waduh, tapi nggak apa-apa lah. Memang biasanya orang-orang mah sukanya yang panjang-panjang. Salah satunya saya anak muda juga biar keren gitu mungkin ya.
Baik, langsung saja saya mulai. Kita mulai dulu dari bentar. Kita mulai dari kita mulai dulu dari tentunya kita berangkat dari untuk merumuskan tema ini kita akan berangkat dulu dari apa saja sih permasalahan pendidikan kita. Padahal pendidikan kita umurnya itu sudah lebih tua daripada kemerdekaan di Indonesia. Pendidikan kita kalau kita tilik dasar historisnya, bahkan ada misalkan kita taruh batunya di dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah jauh sekali mencetuskan penggabungan antara kurikulum agama dengan kurikulum biasa. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Tapi yang kita lihat fenomena hari ini, pendidikan sekarang bukan berbasis mencerdaskan, tapi justru berbasis perbudakan. Kenapa demikian? Inilah permasalahan-permasalahan pendidikan kita. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang pertama yakni feodalisme. Apa yang disebut feodalisme adalah ketika kepala sekolah memiliki suatu power atau jabatan penting di pemerintahan, maka di dalam ruang pendidikan atau di dalam institusi sekolah, maka murid tak memiliki ruang untuk menaruh pikirannya. Karena dengan feodalisme itulah sekolah dapat mengatur jalannya juga menghilangkan semua antitesis yang berdatangan kepadanya. Yang selanjutnya, pendidikan kita memiliki permasalahan yakni utilitarianisme. Inilah yang menjadi salah satu pokok permasalahan di dalam pendidikan kita. Apabila misalkan kepilih kasihan, misalkan murid ketika murid itu memiliki suatu gagasan baru, tapi mayoritas murid di dalam ruang kelas kontra dengan gagasan tersebut, maka gagasan baru ini akan langsung dibuang. Dan itu menjadi suatu yang dinamakan, Chomsky ya, yang dikatakan sebagai etika utilitar. Di mana etika inilah yang menjadi dasar awal dehumanisasi. Melanjutkan, yakni totalitarianisme di dalam pendidikan kita. Totalitarianisme membuat murid kehilangan imajinasi. Seperti yang dikatakan Schopenhauer, saya baca dari buku Pesimisme yang diterbitkan oleh Antinomi, bahwa Schopenhauer mengatakan imajinasi adalah dunia yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan apabila sekolah totaliter, ya saya pernah menulis di salah satu kolom media mainstream bahwa sekolah totaliter akan membuat murid teler. Karena yang dikatakan Schopenhauer tadi bahwa imajinasi adalah dunia manusia, maka sekolah akan membunuh itu. Bahkan kalau kata Funtes, seorang antropolog yang bukunya The Creative Spark mengatakan bahwasanya imajinasilah yang adalah suatu fasilitas yang dapat menuntun manusia untuk berevolusi. Permasalahan berikutnya yakni sekolah kapitalis. Sekolah kapitalis, saya pernah menulis bahwa sekolah kapitalis adalah kapitalisasi pendidikan adalah metode untuk menebang habis kecerdasan. Kenapa demikian? Pendidikan yang awalnya berasas untuk kecerdasan intelektual dan moral menjadi tujuan utama finansial. Inilah yang menjadi guna pendidikan, bukan lagi untuk mencerdaskan manusia secara harmonis, tapi justru menjadi ladang bisnis. Oke, saya lanjut. Apa akibatnya? Kejanggalan-kejanggalan seperti inilah yang akan membuat postulasi metafisis pada pikiran murid tak lagi menangkap bahwa pendidikan adalah sesuatu yang menyenangkan. Sehingga pendidikan dipandang hanya sebuah formalitas untuk mendapatkan ijazah demi melamar dan mendapatkan suatu pekerjaan. Apalagi ketika pandemi melanda. Terlihat sekali metode yang diberikan oleh pemerintah terhadap institusi-institusi di Indonesia pro kontra. Bahkan memanas sekali.
hingga tiba suatu kebijakan yang kurang pantas dicetuskan oleh ahli-ahli pendidikan di atas sana. Lanjut. Lalu ini ya, saya sempat ditanyai oleh Kang Syarif mengenai metapedagogi. Ini jujur ya, saya agak ngawur ketika merumuskan metode ini karena kata orang-orang itu apa metapedagogi, bahkan saya cari di beberapa buku itu nggak nemu-nemu. Maka dari itu referensinya saya ambil dari kepala saya saja ya Pak, kayak nggak apa-apa ya. Metapedagogi karena seru sekali ketika saya mendengar ada Metallica. Waduh, Metallica. Agak lama baca-baca buku, loh, mengenal namanya metafisika, loh, ada lagi meta-ontologi dan lain-lain. Maka dari itu saya inginlah coba-coba pengen keren-keren dengan meta itu, saya sebut sebagai metapedagogi. Metapedagogi kita mengacu misalkan ya, dalam metode pedagogi kita ambil misalkan Paulo Freire memiliki pedagogi yang demokratis. Dalam artian Freire dalam pendidikan kaum tertindas mengatakan bahwa pendidikan itu harus saling humanisasi dan saling terbuka. Murid bisa menjadi guru, guru juga bisa menjadi murid. Nah, lalu misalkan DW dengan pragmatisme pendidikannya, dengan pengembangan kreativitas, humaniora dan lain-lain. Itu adalah metode pedagogi yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh dunia. Dan pedagogi mengkaji suatu. Halo, sebentar Kak Raffi, ini sepertinya agak terputus ya koneksinya. Halo Kak. Metode untuk menyampaikan pendidikan itu. Nah, dan metapedagogi adalah suatu paradigma yang berangkat dari landasan normatif a priori yang landasan ini akan menjadi rumusan metode pedagogi. Jadi misalkan Freire memiliki metode demokratis. Dewi memiliki metode pragmatis. Permisi Kak Raffi, halo. Ya, halo. Tadi suaranya sedikit terpotong Kak. Lalu juga mungkin PPT-nya bisa di full screen ya Kak? Karena ini nggak jalan di sini. Ya, bentar. Ya, terima kasih ya Kak ya. Full screen ya Kak ya. Oh, bentar. Luar biasa. Bentar. Oke, sudah. Sudah Kak? Belum Kak. Bentar. Bentar Kak. Coba sih saya terus dulu. Bentar ya Kak ya. Oke, baik Kak. Sebentar ya, audiens. Ada kendala teknis sedikit ya. Oke. Terus. Oke. Saya share lagi ya Kak ya. Baik Kak, silakan. Kok Kak kena ini? Bentar Kak. Aduh, ini zoom-nya mana tadi? Saya share. Oke. Udah Kak? Full? Ya, sudah full screen sekarang. Terima kasih ya Kak. Tadi sampai yang ya. Bentar. Tadi sampai di. Oke, tadi sampai sini udah kelihatan ya Kak ya? Ya, sudah. Oke, saya lanjutkan soal metapedagogi tadi. Kalau saya lanjutkan langsung, boleh Kak? Boleh, silakan. Atau yang lain mau ngopi-ngopi dulu enggak ya?
Jadi lanjut aja Kak. ya Kak bercanda Kak, biar Kak nganu-nganu. Jadi kalau misalkan pedagogi menganalisa metode manusia menyampaikan suatu pendidikan atau guru kepada murid, maka metapedagogi adalah ilmu yang menganalisa pedagogi dari asal usulnya, landasan normatifnya dan semacamnya. Dengan mensahihkan kita menganalisa sesuai judul saya tadi, rekomendasi konstruktivitas filosofis di dalam sistematika metapedagogi, maka saya akan mencetuskan suatu pedagogi baru dengan landasan metapedagogi yang akan merekonstruksi suatu sistem pendidikan kita. Sebelum itu kok saya ambil konstruktivisme dari pengertian yang diperoleh oleh Max Weber, mendefinisikan konstruktivisme sebagai suatu tindakan individu yang berpengaruh terhadap masyarakat sosial. Jadi metode metapedagogi ini atau landasan metapedagogis awal yang saya cetuskan berasal dari suatu himpunan-himpunan konstruktivitis yang akan dikumpulkan oleh para aktivis gitu atau para praktisi pendidikan. Selanjutnya bicara soal metode seperti apa yang ini karena pendidikan kita itu seringkali saya menganalisa, bahkan saya langsung bilang kepada beberapa orang, salah satunya saya bilang kepada Pak Joko bahwasanya dari Menteri Pendidikan pertama sampai sekarang, bahkan misalkan Pak Muhadjir Effendi atau Pak Permisi Kak, suaranya putus Kak. Kak Raffi. Halo Kak Raffi, suaranya putus Kak. Aman apa ini Kak? Halo Kak. Aman? Ya, sekarang baru ada. Waduh. Jadi saya lihat dari Menteri Pendidikan pertama sampai misalkan sampai Pak Malik Fajar atau Pak Muhadjir Effendi atau bahkan sekarang Pak Nadiem Makarim, kadang-kadang mereka itu memiliki suatu visi yang amat besar, tapi mungkin dalam metode mereka kurang memahami pendekatan yang benar-benar metodologis. Maka saya ambil dari Descartes, mungkin kata Pak Descartes dalam kitab Diskursus de la Méthode, ketika ingin merubah suatu sistem secara total, maka metode pertama adalah menghapus lalu menggantinya. Saya dianalogikan bahwasannya suatu sistem adalah suatu pohon. Dan pohon-pohon ini, misalkan kita ada pohon gedang, misalkan. Waduh, gedang ini orang Sunda dengan orang Jawa debat ya. Jadi pohon pisang misalkan. Kita tidak bisa semata-mata kalau ada suatu lahan kecil, ada pohon pisang, lalu pohon pisangnya hanya kita potong misalkan pisangnya saja, lalu kita tanam bibit-bibit pohon nangka, lalu tumbuh menjadi pohon nangka, kan nggak mungkin ya Kak ya. Jadi tentunya kita harus menebang dulu pohon pisang secara keseluruhan, baru kita menanamkan pohon nangka dan semacamnya seperti itu. Dan hal ini kurang dipahami oleh banyak orang, bahwasanya pendidikan kita, misalkan pendidikan kita sudah menjadi bunga bangkai misalkan, atau pohon yang amat rusak atau pohon beringin. Orang-orang hanya menebang ranting-rantingnya saja, menebang batang-batangnya saja, tapi tidak menebang seakar-akarnya. Dan kalau semisal akar-akarnya ditebang secara langsung, maka akan langsung demo dan semacamnya. Tentu banyak sekali kalau istilahnya mudorot ya, kalau istilah-istilah sobat gurun. Maka yang dilakukan oleh banyak orang, saya misalkan di Malang ada namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Berarti dia itu tidak langsung menebang pohon mangga untuk mengganti menjadi, tidak langsung menebang pohon pisang untuk menjadi pohon mangga, tetapi yang dilakukan, biarkan pohon pisang ini tumbuh, dia mencari lahan baru, lalu menanamkan pohon mangga tadi, agar sama-sama tumbuh dengan metode yang baru. Tapi tentunya ini kurang efektif ya. Waduh. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah,
Saya ingin mengkritik langsung kepada pendidikan kita. Mohon maaf kalau ada dosen-dosen atau guru-guru di sini ya. Mungkin kelihatan sekali saya murid yang sangat amat kurang ajar, tapi nggak apa-apa karena memang kalau kata seseorang itu hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus ya. Dan ini arusnya sudah budak ini. Maka tentunya kita harus merubah arus itu dan melawannya. Permasalahan utama pendidikan kita kurangnya memahami konsep bahwa manusia itu bisa salah. Lah, konsep manusia bisa salah ini dicetuskan oleh Cak Popper sebagai konsep masyarakat terbuka. Dalam Open Society and its Enemies, Popper mencetuskan di situ Popper mengkritik filsuf-filsuf besar seperti Plato, seperti Hegel, Marx dan semacamnya, dan Popper berangkat untuk mengkritik itu dengan membawa suatu konsep bahwa manusia bisa salah. Dan kesalahan sekolah, kebanyakan sekolah kita sama sekali tak memahami hal tersebut. Misalkan ketika murid terlambat, ini etik dalam sekolah kita itu terlalu utiliter, menerapkan suatu peraturan yang amat berat, bahkan rambut panjang dan semacamnya. Sekolah bawah ya, bukan perguruan tinggi. Sekolah kita itu terlalu mengurusi banyak hal dan mereka itu terlalu membuat peraturan-peraturan yang sedemikian banyak yang nantinya dengan peraturan itu murid bisa tertekan sesuai tadi kalau nggak salah di slide ketiga saya mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi suatu anggapan bagi murid bahwa pendidikan adalah tempat untuk menindas, tempat untuk guru semena-mena dan semacamnya. Dan hal itu tentunya mengakibatkan dehumanisasi dan tentunya menghilangkan konsep manusia bisa salah. Dan manusia itu harus betul menjadi budak korporasi yang dicetuskan oleh menjadi budak-budak korporasi saat ini dengan peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa murid itu harus disiplin. Murid itu murid yang pintar dan yang baik itu adalah murid yang mengikuti sekolah. Dan yang tidak mengikuti mereka hukum. Nah, tentunya hal tersebut sangat dehumanisasi ya. Saya lanjutkan. Lah, tentunya untuk mengatasi problematika ini, tentunya kita tidak perlu langsung menjadi seorang Engels atau seorang yang Leninian dengan menerapkan revolusi Bolshevik misalkan. Tidak perlu seperti itu. Cukupnya saya merekomendasi suatu ekosistem filsafat yang ditaruh sebagai salah satu kurikulum pendidikan kita dengan cara memasukkan paradigma filosofis sekaligus merekonstruksi ekosistem pada sela-sela perjalanan pedagogis. Dan ketika misalkan paradigma filosofis atau pertanyaan-pertanyaan filosofis ini dimasukkan ke dalam metode pedagogis kita, tentunya murid akan terasa sedemikian rupa. Dengan mempelajari filsafat misalkan, murid akan selalu tertarik dan menganggap bahwa dunia ini senang, kita mempelajari banyak hal itu senang. Kita sekolah untuk mencari suatu himpunan kecerdasan, kita bukan budak dan semacamnya. Nah, dan elektabilitasnya dapat dirumuskan saat ini. Lalu diuji setelah pandemi usai, yakni dengan memasukkan suatu paradigma filosofis tadi. Misalkan seperti ini. Di dalam SMK saya sendiri, saya alhamdulillah sekarang anak SMK kelas 11 dan saya kebetulan saya juga ketua organisasi di sana dan saya itu ketika kelas 10 saya itu sampai pernah dibatalkan lomba gara-gara mengkritik pendidikan. Tapi sekarang ketika saya istilahnya kalau para kaum proletar itu sudah memegang alat produksi itu ya Kak. Jadi saya membuat suatu kajian di dalam SMK saya yakni kajian rutinan filsafat dengan misalkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan misalkan apa tujuan kita hidup, untuk apa kita hidup, apakah kita ada dan semacamnya, apa tujuan pendidikan, apakah peraturan rambut panjang itu benar atau tidak. Itu saya cetuskan kepada anak-anak dan tentunya anak-anak sangatlah tertarik untuk menggali hal-hal filsafat tersebut dan sesuai tema Filofest kali ini yakni filsafat dari masa depan gitu ya. Dan ini
dengan saya uji sendiri dengan metode saya di dalam sekolah saya ajukan suatu kajian filsafat rutinan yang mengisi tentunya ya sebagian orang-orang juga senior-senior saya. Dan di situ murid itu langsung terpacu. Bahkan kawan-kawan saya yang biasanya di perkopian hanya cangkrukan tidak jelas, sekarang menjadi suatu cangkrukan dan menimbulkan obrolan-obrolan cerdas, membahas suatu permasalahan-permasalahan pendidikan, politik, humaniora, saintek, dan semacamnya. Inilah yang menjadi himpunan dinamika baru, filsafat dari masa depan yang saat ini saya menjadi sosok Nabi Khidir yang diceritakan dapat membaca masa depan, dan saya ingin hal ini menjadi suatu ekosistem filsafat baru di masa mendatang, dan tentunya merekonstruksi paradigma-paradigma pedagogi yang sudah salah dari metodologi. Nah, kata-katanya dengan membangun suatu habitat filsafat, bangsa ini akan tumbuh menjadi bangsa yang hebat. Karena bangsa yang cerdas tentunya akan berasal dari pendidikan yang pantas. Nah, seperti itu. Thank you. Berpikir filosofis, bikin dirimu boys. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Raffi atas pemaparannya. Ini paper yang sangat mulia ya tujuannya ya. Ini mantap banget. Terima kasih banget Kak Raffi atas. Kita nggak ada metapedagogi, nggak ada ya, saya bentuk sendirilah kalau nggak ada ya. Oke Kak, benar-benar. Oke. Kira-kira dari chat udah ada yang mau bertanya untuk Kak Raffi? Mungkin ada yang penasaran sama konsep yang tadi Kak Raffi paparkan dan macam-macam. Oh, banyak ya ini sepertinya. Bisa ini sana. Yo, aku pakai ngisi. Ada Kak yang mau bertanya mungkin? Ya, sebentar ya Kak, aku scrolling dulu nih. Oke, siap. Luar biasa. Rame. Ampun saya merasa sungkan ini banyak orang-orang senior tapi malah ya langsung sama foto lah ngisi. Kan berkreasi Kak, nggak apa-apa. Jadi di sini ada pertanyaan dari Kak Zulkarnain. Di sini pertanyaannya, ketika nalar kritis dan pikiran manusia dihambat dan dibatasi oleh feodalisme dan kapitalisme pendidikan, gerakan alternatif yang seperti apa yang pemantik tawarkan dengan permasalahan semacam tadi? Percuma ketika berbicara metode dan lain-lain, tapi sistemnya masih seperti ini. Saya jawab langsung atau gimana Kak? Atau nunggu pertanyaan berikutnya? Oh, kalau mau dijawab langsung silakan Kak, boleh. Oke ya, sambil nyambi nunggu pertanyaan berikutnya. Iya, silakan Kak. Ini menarik soal gerakan alternatif dan alhamdulillah saat ini saya sedang mengajak seluruh, kan saya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya ajak seluruh elemen-elemen Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk bekerja sama. Jadi ini sederhananya, misalkan dalam metode pendidikan, turunnya itu kan dari menteri atau dari pemerintah, turun ke dinas-dinas provinsi, turun ke dinas daerah, turun kepada sekolah, turun kepada guru, baru kepada siswa. Nah, di sini saya balik. Jadi dari menteri langsung turun ke beberapa siswa tahu, siswa menyadarkan sekitarnya gitu. Dan ini sudah saya terapkan karena kebetulan Profesor Joko Saryono adalah sosok pengurus di Dinas Pendidikan Jawa Timur dan saya seringkali konsultasi kepada beliau di Universitas Negeri Malang soal metode-metode pendidikan. Dan ini sudah saya usulkan kepada Prof. Joko untuk segera disampaikan kepada para petinggi di atas sana. Dan ini saya sendiri sudah saya bangun relasi. Saya kan SMK saya di Malang, saya sudah relasi dengan SMK dengan pondok di Bandung, misalkan di Darul Arkom di Garut. Lalu saya relasi di Kalimantan juga sudah ada, di Jawa Tengah sudah ada, di Jogja itu terutama di Pondok Mualimin. Saya juga relasi beberapa orang di Sumatera, di Sulawesi juga sudah. Dan ini akan menjadi himpunan gerakan siswa yang dimana ketua-ketuanya, misalkan untuk metode ya. Jadi nantinya pemerintah akan membentuk
setiap sekolah misalkan ada ketua kan, ada ketua organisasi, dan ketua organisasi itu dijadikan badan pengawas sekolah yang dilindungi oleh pemerintah. Dan itu akan menjadi badan pengawas daerah misalkan, dan itu ada kumpulan-kumpulan dari badan-badan pengawas dari ketua organisasi tiap sekolah. Karena saya sudah nyesek ya, di sekolah saya misalkan ada pengawas dari dinas pendidikan itu mengawasi sekolah saya, dan ketika dinas itu datang, maka yang terjadi adalah pencitraan. Dan apabila murid yang disuruh menjadi pengawas langsung oleh menteri, tentunya tak ada yang namanya pencitraan lagi. Dan ini sangat luar biasa, dan semoga terwujud, dan semoga semua yang di sini, para hadirin, para senior saya, para kawan-kawan yang juga sedang belajar bersama saya, kita sama-sama belajar itu untuk sama-sama mencerdaskan bangsa. Karena bangsa kita kaya akan sumber daya, namun kita tidak lagi berdaya. Dan inilah yang menjadi problematika utama di pendidikan terutama. Terima kasih Kak, mungkin itu. Kalau ganjel ya monggo ya, karena saya masih manusia. Wah, itu konsep manusia bisa. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Raffi. Ya. Kira-kira yang lain ada pertanyaan lagi kah? Mungkin aku bisa kasih satu pertanyaan lagi nih buat Kak Raffi kalau ada dari para audiens. Udah mantap pemaparannya ya, memang mantap banget. Memang Kak Raffi ini proyek yang sangat mulia ya tentang pendidikan. Ya. Waduh. Sistem metapedagogis ya. Ya. Wah, ini mungkin oke, sepertinya sih nggak ada pertanyaan lagi Kak sejauh ini. Oh ya. Banyaknya pujian malah. Ini pada semangat semua nih jadinya kita dengerin Kak Raffi ya. Jadi kayak hari raya ya Kak ya. Aduh, saya padahal berharap mantap sih Kak. Ini ya. Ternyata semua agenda kita sama ya untuk mencerdaskan bangsa. Ya. Wah, ini aku kalau kayak gitu mungkin sesinya bisa kita tutup dulu buat Kak Raffi. Terima kasih banyak. Kembali lagi Kak Raffi. Tetap terima kasih kawan-kawan yang tetap telah semangat hadir. Kak. Ya, terima kasih untuk moderator Mas Ada Ghazali, juga terima kasih telah membimbing acara ini, luar biasa. Makasih banyak. Terima kasih juga sudah mengirim paper Kak. Semangat sekali kita dibacanya. Ya, terima kasih Kak. Wah, sukses selalu. Mari. Ya, oke, terima kasih banyak Kak. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya setelah Kak Raffi, mungkin tadi kita bisa kasih applause dulu ya. Kasih emoticon applause dong di Zoom kalian biar Kak Raffi tetap semangat juga tentang proyeknya. Selanjutnya kita ada paper lagi dari Kak Amos. Mungkin Kak Amos sudah siap, Kak Amos? Bisa langsung dipresentasikan, Kak? Halo, Amos di sini, siap, Bung Ghazali. Iya, terima kasih, Bung Mas. Bisa dimulai, Kak ya, berarti ya? Ya. Oke, silakan, Kak. Suara saya terdengar dengan jelas, kawan-kawan? Bung? Terdengar, Kak, terdengar dengan jelas. Oke. Nanti mungkin bisa langsung di full screen ya, Kak ya, buat PPT-nya, biar orang-orang juga bisa lihat secara jelas juga. Baik, sebentar. Ya, siap. Ini sedang ada gangguan sedikit. Sebentar ya, kawan-kawan dan Bung Ghazali. Iya, Kak, ya, Kak. Kendala teknis cukup lumrah ya, kalau Betul. sekarang kayak gini. Wah, ini judulnya nggak kalah menarik nih. Teologi Pembebasan Pasca Pandemi, Refleksi dan Kritis Praksis dan Diskursus ya, oleh Kak Amos. Oke, bisa dimulai Kak berarti ya? Baik.
Sebentar. Oke, baik. Terima kasih untuk Bung Gozali dan kawan-kawan Pilofest dan panitia yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi. Karena tema besar kita adalah dunia pasca pandemi, maka saya akan lebih dulu mengupas bagian tentang dunia pasca pandeminya dulu. Lalu berikutnya kepada teologi pembebasan secara reflektif dan juga kritik-kritik saya secara diskursus dan praksis untuk teologi pembebasan. Baik, masih bisa terdengar ya, Bung Gozali, suaraku? Jelas, Kak. Jelas. Mantap, oke. Jadi ada dua pemikir yang menjadi acuan bagi saya untuk menganalisis dunia pasca pandemi, dan sepertinya mungkin kedua pemikir ini sudah tidak asing lagi dalam diskursus pasca pandemi gitu ya. Yang pertama, Slavoj Žižek ya, seperti kita sudah tahu dia filsuf yang cukup produktif untuk mengkritisi dunia pasca pandemi, dan juga Yuval Noah Harari. Dari pembacaan saya terhadap kedua pemikir tersebut, ada sebuah gagasan unik bahwa ada sebuah benang merah ya, bahwa dunia pasca pandemi adalah dunia yang penuh krisis. Itu kata kuncinya yang saya tangkap dari pembacaan kepada dua tokoh tersebut. Krisisnya membentang jauh dari krisis medis hingga krisis politik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana kegagapan dan kegagalan negara, juga otoritas politik dalam menanggapi dunia pasca pandemi gitu. Bahwa pada akhirnya krisis-krisis ini bukan hanya sekedar krisis karena intervensi dari pandemi itu sendiri, tapi juga bagaimana cara otoritas politik keliru untuk merespon itu gitu. Dan disinilah kritik yang paling besar ya, kalau kita pakai kritiknya Žižek terhadap negara begitu. Lalu lebih lanjut lagi, ini bukan hanya perkara lokal, regional dalam sebuah negara, tapi juga perkara komunitas internasional. Misalkan kita mengacu kepada lembaga-lembaga WHO seperti PBB begitu, dan lembaga-lembaga internasional lain, kita melihat kegagapan kolektif juga terjadi di dalam komunitas internasional ini. Lalu dari dua kritik besar bagi dunia pasca pandemi, kita melihat sebuah sintesis yang menarik bahwa dari Žižek dan Harari sama-sama menelurkan gagasan solidaritas global. Dari presentator sebelumnya, solidaritas global ini menjadi kata kunci yang menarik untuk ditelaah begitu. Dan karena masalahnya Harari misalkan menelurkan solidaritas global ini secara tekstual dan secara enggak tekstual ya, maksudnya secara kontekstual di konteks daerahnya saja. Dan dari yang tadi kita saksikan dari presentator sebelumnya, ternyata juga solidaritas global ini bisa kita maknai secara kontekstual ya. Kontekstual dalam artian terlepas dari teks yang Harari tulis dan telurkan. Nanti akan saya bahas sebagai sebuah kritik utama bagi teologi pembebasan di akhir. Lalu poin terakhir yang ingin saya sampaikan, dan mungkin ini menjadi pertanyaan kita bersama yang ditanyakan oleh Žižek dari bukunya, bahwa apakah dunia pasca pandemi ini menghasilkan solidaritas atau barbarisme baru? Ini sangat menarik ya, karena kita melihat bagaimana ketika kepanikan massa itu muncul, kita akan melihat sebuah barbarisme baru yang bukan hanya barbarisme responsif terhadap perkara realitanya, tapi bahkan barbarisme yang didesain gitu, barbarisme yang diwacanakan dan dirancang oleh otoritas politik bahkan. Mungkin itu yang pembacaan singkat dan pemaparan singkatku tentang Žižek. Lalu sebetulnya dari diskursus pasca pandemi ini sebuah pertanyaan besar muncul. Apa pentingnya membicarakan teologi pembebasan dalam konteks dunia pasca pandemi? Apa fungsinya? Apa gunanya? Akan kubahas di presentasi hari ini. Untuk memudahkan kita memahami diskursus teologi pembebasan, untuk pertama-tama akan kujelaskan dulu secara pemetaan diskursusnya agar kita bisa sama-sama mengingat kembali begitu teologi pembebasan ini sebagai sebuah diskursus teologi.
Dan ini mungkin sedikit intermezzo juga ya. Tadi dari presentator sebelumnya, sepertinya mungkin sisi kajian teologi dalam konteks kajian filsafat dari teologi dan struktur teologi itu sendiri belum banyak diperbincangkan begitu ya. Dan mungkin di sini aku akan mencoba mengisi sisi yang tersebut gitu. Yang pertama, teologi pembebasan akan kutempatkan dalam sebuah teologi kontemporer begitu. Jadi titik berangkat teologi kontemporer bukan lagi sebuah diskursus tentang ketuhanan semata, bukan hanya mencari apa itu hakikat ketuhanan, apa itu konsep ilahi begitu. Tapi teologi kontemporer berangkat dari cara manusia memaknai realita kemanusiaannya dan memaknai Tuhan dari situ. Jadi itu titik berangkat yang penting dalam teologi kontemporer. Dan dari teologi kontemporer ini kita bisa melihat salah satu tokoh besar, pemikir besar, teolog besar dari era kontemporer, yaitu Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann menelurkan sebuah gagasan, yaitu teologi eksperimentatif misalkan. Bahwa menurut Jürgen Moltmann, dengan alegori kisah biblikal, kisah Kristen, dia mengalegorikan bahwa teologi itu seperti manusia yang sedang bergulat dengan Tuhan. Gitu. Teologi kontemporer khususnya, atau teologi eksperimentalnya Moltmann itu bukan teologi yang manut-manut ke Tuhan atau taat dogma segala macam hal-hal yang vertikal semata, tapi membawa pergulatan kemanusiaan kita kepada Tuhan dan berdialektika dengan Tuhan. Itu kata kunci yang cukup penting dalam teologinya Moltmann. Jadi ini mungkin titik berangkat yang bisa menjadi dasar bagi diskursus teologi pembebasan. Lalu dua tokoh berikut yang menjadi penting dalam konteks teologi pembebasan adalah Guterres ya, Gustavo Guterres. Ada fotonya di bagian bawah. Guterres menelurkan gagasan menarik juga bahwa bagi Guterres rekan teologi rekan dialog dari teologi pembebasan ya, dialog kata kuncinya dari Moltmann tadi, rekan dialektika bagi Guterres khususnya dalam teologi pembebasannya adalah kaum miskin, kaum tertindas dan kaum marginal. Jadi Guterres memang terinspirasi oleh filsafat Marxian, dan banyak juga kita bisa mengkaitkan ya geliat filsafat pembebasan khususnya di mazhab Frankfurt dengan perkembangan teologi kontemporer dan teologi pembebasan ini ya. Misalkan kita mengacu ke gagasan Ernst Bloch gitu ya. Kita bisa melihat pengaruh-pengaruhnya filsafat pengharapannya Ernst Bloch kepada Moltmann gitu. Dan dari Ernst Bloch juga banyak menelurkan gagasan-gagasan filsafat pembebasan begitu. Dan kita juga melihat misalkan di ranah diskursus di Amerika Latin kita mengenal mungkin Dom Helder Camara, seorang uskup di Brazil yang terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Marxis dunia ketiga lah, Marxis Amerika Latin. Begitu juga dengan Guterres. Nah, terkait pertemuan-pertemuan seperti ini mungkin akan lebih menarik jika kita melakukan pemetaan praksisnya. Jadi secara singkat diskursusnya seperti itu dan praksisnya kita bisa melihat bagaimana teologi pembebasan ini bukan hanya sebuah wacana mengawang yang menjadikan kaum miskin sebagai rekan berdialektikanya, tetapi juga sebuah praksis, sebuah praktik gitu. Tadi aku sempat tertarik dengan gagasan presentasi dari maaf aku lupa tadi. Sebentar. Bung Wilfriedus tadi menjelaskan satu hal yang menarik dan kata kuncinya adalah beliau menggagas bahwa filsafat itu idealnya tidak hanya berhenti di wacana begitu. Filsafat itu harus hadir sebagai way of life, sebagai sebuah praktik gitu. Nah, mungkin kawan-kawan diskursus filsafat bisa berkaca ke pemetaan praksis teologi pembebasan ini gitu. Mungkin juga bisa melihat bagaimana praksis ini berkembang begitu. Nah, selanjutnya kita mengenal ada Edicio de la Torre, fotonya di sebelah kiri atas, seorang teolog perjuangan dari Filipina. Dia mengorganisir banyak kaum miskin kota di Filipina. Lalu kita mengenal Oscar Romero di El Salvador, juga mengorganisir campesinos, petani, buruh, dan
praktik-praktik akar rumput seperti itulah banyak kita ketemukan di teologi pembebasan. Juga mungkin aku akan mention teologi Minjung di Korea ketika era kediktatoran Park Chung-hee, dan para teolog di sana merespon geliat sospol itu dengan praksis-praksis di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar wacana-wacana belaka gitu, tapi ada praksis lapangan, dan sebetulnya praksis inilah yang menggerakkan secara politis, mungkin bisa kita sebut politik alternatif di dunia ketiga gitu. Jadi ini bisa kita menjadikan ini sebagai titik berangkat gitu, bahwa pemahaman teologi yang menjadi sebuah landasan praksis kemudian hari menghasilkan sebuah jaringan politik alternatif. Untuk lebih lanjutnya mungkin akan kita diskusikan lain kali, cuma sedikit banyaknya itu pemetaan praksis dari teologi pembebasan ya. Lalu akhirnya kita bisa melihat bahwa sejarah telah membuktikan bahwa teologi pembebasan sebagai praksis ini tumbuh, khususnya di negara-negara yang mengalami ketimpangan sosial, mengalami era pemerintahan junta militer dan otoritarianisme, dan krisis-krisis semacam itu, krisis politik semacam itu. Lalu sebetulnya disinilah pentingnya membicarakan teologi pembebasan dalam konteks dunia pasca pandemi. Disinilah titik bagiku pentingnya untuk mengelaborasikan teologi pembebasan dan dunia pasca pandemi yang tadi kita bicarakan sepanjang hari ini. Sebetulnya jika kita melihat diskursus tadi dan pemetaan praksis, kita akan melihat bahwa teologi pembebasan pada perkembangannya tidak banyak, ini kritikku terhadap teologi pembebasan hari ini, tidak banyak mengambil ruang dalam keterlibatannya menyelesaikan konflik-konflik atau krisis-krisis dalam dunia pasca pandemi. Dan ini mungkin yang menjadi titik penting dari presentasi ini, bahwa mungkin kita perlu menelurkan sebuah formula teologi pembebasan yang didasari oleh pemahaman diskursus dunia pasca pandemi itu. Nah, ini yang ingin kugagas sebetulnya. Bahwa dengan jutaan kaum miskin baru, dengan jutaan golongan pengangguran baru, dengan tak terhitung jumlah penduduk dunia yang mengalami sakit mental, dan jutaan orang yang terinfeksi corona, sehingga menghasilkan sebuah krisis multidimensional, pertanyaan berikutnya, apa yang harus direspon oleh teologi pembebasan? Begitu. Dan bagaimana kita memformulasikan teologi pembebasan dalam konteks ini? Yang pertama, secara praksis dulu, bahwa krisis multidimensi ini memang belum diakomodir oleh praksis teologi pembebasan secara umum. Memang secara lokal banyak geliat-geliat yang dilakukan untuk merespon krisis multidimensional ini, tapi mengacu tadi ke pendapatnya Yuval dan Zizek, bahwa tidak cukup sampai di situ. Tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana jaringan teologi pembebasan ini membangun sebuah jaringan solidaritas global yang melampaui batas-batas. Itu yang penting. Jadi konsep solidaritas global ala Zizek dan Harari, ini kupikir harus dimasukkan ke dalam formula teologi pembebasan pasca pandemi sebagai landasan utama dari struktur berteologinya, entah itu secara diskursus atau praksis. Bahwa tantangan kita, atau tantangan para pegiat dari teologi pembebasan ini adalah membangun praksis solidaritas global. Ketika elit-elit politik, ketika otoritas politik, ketika negara itu bahkan gagal mengerjakan kerja-kerja solidaritas global, disinilah titik penting dari solidaritas global dalam teologi pembebasan. Bisa dibayangkan misalkan teolog-teolog Minjung di Korea bersolidaritas dengan teolog perjuangan di Filipina, atau teolog Dalit di India gitu, atau teolog pembebasan di Amerika Latin. Akan terjadi sebuah jaringan alternatif global untuk mengatasi krisis-krisis seperti ini. Itu secara praksis. Mungkin lebih lanjut bisa kita diskusikan setelah ini. Lalu secara diskursus, kupikir realita pasca pandemi yang telah digagas oleh Zizek dan Harari, dan mungkin Agamben juga bisa kita sebut di sini, bisa menjadi sebuah diskursus baru dalam ranah teologi. Bahwa ya memang dalam tradisinya teologi, dalam konteks ini teologi Kristen dan Katolik adalah sebuah sebuah media diskursus yang mengakomodir juga ide-ide
filsafat sebetulnya. Dan bagaimana tantangan berikutnya adalah mengakomodir pemikiran pasca pandemi ini untuk menjadi landasan berteologi. Mungkin akan ku coba ambil contoh sedikit, misalkan kita mengacu ke gagasan materialisme Kristen ala Zizek gitu. Zizek menelurkan sebuah gagasan yang unik. Misalkan di teologi Kristen ada konsep Roh Kudus, dalam teologi Trinitarian itu ada konsep Roh Kudus. Dan bagi Zizek yang seorang materialis tapi Kristen, ya itu mungkin komedinya Zizek di situ ya mungkin. Yang materialis tapi Kristen, dia melihat Roh Kudus ini sebagai konsep teologi yang material gitu. Bahwa Roh Kudus sebagai hal yang metafisik tidak ada bagi Zizek. Tapi Roh Kudus sebagai sebuah solidaritas, sebuah ekspresi solidaritas dari komunitas iman adalah sesuatu yang eksistensial gitu. Bahwa bagi Zizek eksistensi Roh Kudus tuh lahir dari solidaritas komunitas iman secara material, bukan secara metafisik. Mungkin ya akomodir seperti ini bisa membangun konstruksi teologi pembebasan pasca pandemi ini untuk mengembangkan diskursusnya, tapi juga memperlebar praksisnya agar terjadi sebuah solidaritas global tadi. Sehingga bagiku tanggung jawab teologi pembebasan pasca pandemi akhirnya tidak berhenti di ranah wacana, tapi di ranah praksis untuk membangun solidaritas global yang melampaui batas-batas kultural, batas-batas politis, batas-batas yang lain. Mungkin itu sekian presentasiku, bisa kita elaborasikan bersama. Oke, terima kasih banyak Kak Amos. Wah, ini pembahasannya udah ada. Halo. Ini gimana sih? Ya, sudah nyala, Kak. Halo. Ini. Halo. Ya. Bung. Ya, terima kasih banyak Kak Amos. Tadi presentasinya, atas presentasinya terima kasih banyak. Oke, jadi tadi Kak Amos itu mau berusaha untuk ibaratnya mengkontekstualisasikan lagi ya teologi pembebasan ya ke dalam kasus kita sekarang. Di sini ada yang nanya juga Kak. Langsung ada yang nanya nih dari Kak Harentama Fardani. Dia bertanya, apakah paham teologi pembebasan identik selalu reaktif terhadap rezim yang memerintah? Problemnya adalah, kata dia, ketika kaum pembebasan mencapai tahap pemerintah, apakah akan muncul kelompok pembebasan yang baru? Ini dari Kak Harentama. Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Sebetulnya teologi pembebasan memang selalu identik reaktif terhadap rezim yang memerintah, dengan catatan ada sebuah krisis seperti yang aku sampaikan tadi, pembacaan praksis yang tadi kupaparkan mungkin bisa sedikit menjawab. Tetapi permasalahan historisnya kemudian muncul bahwa kaum teologi pembebasan ini akhirnya tidak banyak mencapai tahap pemerintahan begitu. Kalaupun ada, mungkin kita bisa mengutip dan melihat siapa Paus Fransiskus yang sekarang ya. Beliau juga terinspirasi banyak oleh gerakan teologi pembebasan di Argentina pada tahun 70-an begitu. Dan akhirnya dia berhasil memerintah sekarang, dalam tanda kutip memerintah birokrasi gereja Katolik di Vatikan. Lalu pertanyaannya, apakah ada kelompok pembebasan lain yang muncul karena kaum pembebas mencapai tahap pemerintah? Ini mungkin selalu ada konternarasi, selalu ada mungkin proses dialektika yang terjadi. Tapi secara umum, kupikir keistimewaan dari teologi pembebasan adalah dialektika tadi, bahwa apapun nanti problem yang muncul, yang kontekstual kemudian hari, bisa selalu menjadi sesuatu yang dialektis untuk diperbincangkan begitu. Mungkin jawabanku sementara seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Kak Amos atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Aku mungkin kita ambil 2 pertanyaan lagi. Kayaknya ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Di sini ada dari Kak. Wah, cukup banyak nih pertanyaannya. Wah, menarik. Forumnya banyak nih.
Ini dari Kak Galur Nurfatah. Dia izin bertanya, bagaimana menempatkan teologi yang tentu partikular untuk menyelesaikan problem yang universal, dia bilang. Lalu, bagaimana menjadikan teologi pembebasan sebagai gerakan praktis yang berdasarkan tradisi yang eksklusif untuk menyelesaikan permasalahan kolektif dari masyarakat yang plural. Bagaimana jembatan antara tradisi teologis yang berbeda itu? Itu pertanyaan Ramos. Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan kujawab yang pertama itu tradisi eksklusif ya. Bagaimana teologi pembebasan sebagai gerakan praksis yang berdasarkan tradisi eksklusif menyelesaikan permasalahan kolektif dari masyarakat yang plural. Ini dia mungkin kritik utama yang sarjana-sarjana peneliti teologi pembebasan kritik. Misalkan Michael Alamados dari Amalados, maaf kalau salah, yang menulis teologi pembebasan Asia, mengkritik hal ini ya, bahwa kecenderungan teologi pembebasan dalam masyarakat plural itu adalah keterhambatan. Sehingga mungkin memang keterhambatan ini yang jadi permasalahan berikutnya. Tetapi pada akhirnya diskursus teologi pembebasan juga mengakomodir diskursus interfaith gitu ya, atau interdenominasi gitu misalkan dengan itu jadi teologis banget. Cuma intinya pada perkembangan berikutnya ada dialektika itu ya. Jadi permasalahan masyarakat plural dan mazhab-mazhab teologis yang plural itu ada usaha penjembataan teologisnya ya. Secara diskursus tuh nanti akan muncul gitu dengan gerakan-gerakan ekumenikal, gerakan-gerakan ekumene gitu, dan juga gerakan kalau masyarakat plural interfaith ya, dialog antar iman begitu-begitu. Itu mulai menjamur juga. Silakan. Oke. Mungkin satu lagi ya Kak ya. Dari ini dari Kak Yohanes Fakundus. Dia minta perjelas kembali Kak tentang konsep Roh Kudus solidaritas sosial. Apakah mampu menggerakkan dunia masa pandemi? Konsep ini menarik dalam bentuk kaum empirisme katanya. Oke. Nah ini kusarankan juga membaca beberapa tulisannya Zizek ya terkait ini. Dan kalau nggak salah, aku lupa judulnya, maaf ya. Ada satu buku yang pernah aku baca dari Zizek yang isinya penjelasan material tentang kekristenan begitu dari kacamata Zizek begitu. Dan disitulah aku mendapatkan bisa mengerti konsep Zizek tentang Roh Kudus solidaritas ini ya. Jadi seperti ku jelaskan tadi bahwa Zizek ini kan mengidentifikasi dirinya sebagai ateisme Kristen. Mungkin ntar kita bisa kaji secara diskursus lebih dalam tentang ateisme Kristen. Cuma intinya dia berangkat dari filsafatnya Nietzsche sebetulnya. Dia post-Nietzschean kalau nggak salah. Maaf terminologinya kalau salah ya. Dia berangkat dari filsafat Nietzsche yang berakar kepada kematian Tuhan. Dan kematian Tuhan ini dijadikan pijakan utama dalam bangunan teologinya. Begitu. Itu kemudian muncul sebagai diskursus yang menarik di tahun 60-an. Sebetulnya. Ya, di tahun 60-an sampai 70, lalu sebetulnya Zizek hanya melanjutkan diskursus itu dan mengkontekstualisasikannya ke masa sekarang. Tetapi problemnya, kalau kita kaitkan dengan dunia pasca pandemi, Roh Kudus dalam konteks Zizek ini mungkin bisa diakomodir, tapi tidak se-ekstrim Zizek ya, mungkin terlalu jauh ya ateisme Kristen. Untuk secara praktikal bisa kita pakai itu konsepnya, bahwa hakikat, misalkan membicarakan hakikat Roh Kudus, itu kita tidak bisa lepaskan dari hakikat untuk solidaritas. Khususnya solidaritas dari komunitas iman secara internal, tapi juga sebuah solidaritas yang memancar keluar secara eksternal. Begitu. Sehingga kerja-kerja keberpihakan, kerja-kerja akar rumput dalam krisis pasca pandemi ini bisa kita dasari dari dari konsep teologi itu. Misalkan ketika kita membahas Roh Kudus, kita bisa mengaitkannya ke dalam konteks krisis pasca pandemi dan respon yang
kemudian bisa dikaji lebih bisa direspon lebih lanjut oleh pemahaman teologis ini. Mungkin itu. Oke. Itu mungkin kalau nggak salah bukunya yang tentang The Monstrosity of Christ kali ya, kayak tentang yang konsep Zizek tadi. Iya, betul. Kalau aku nggak salah ya. Dia soalnya jelasin itu juga. Itu menarik banget sih memang bukunya dan berat. Terima kasih banget Kak Amos udah presentasinya. Baik. Sesi pertanyaannya tadi menarik. Aku tutup sampai 3 dulu ya kawan-kawan. Karena tadi mungkin kalau perdebatan panjang bisa langsung PC Kak Amos juga nih kalau masih ada yang tertarik sama perdebatan-perdebatannya lagi. Gagasannya terima kasih banyak sudah disampaikan sama Kak Amos. Jadi aku tutup ya Kak Amos ya sesi paper ini ya. Baik, makasih banyak loh Kak. Terima kasih Bung Gozali dan kawan-kawan dari Pilofest. Semoga bisa melanjutkan dialektikanya beberapa hari ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke kawan-kawan, gimana? Udah sesi paper kita sudah selesai presentasi gagasannya. Sekarang kita mau ke presentasi komunitas nih. Dan komunitas yang pertama ini namanya komunitas mikir. Komunitas mikir ini mungkin bisa open mic dulu atau open cam juga biar seru gitu ngobrolnya. Halo, komunitas mikir. Oh, belum di-unmute ya? Oke. Halo. Halo, masuk Kak. Oke. Bentar. Iya. Ini komunitas mikir singkatannya komik ya Kak ya? Iya, komunitas mikir. seru Logonya ya, catchy banget namanya ini. Udah bisa dilihat ya? Belum Kak, belum ke share. Masih di file gitu. Sebentar. Ini udah ya, Kak? Apakah udah? Sudah Kak, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Adha yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan komunitas kami, komunitas mikir. Juga apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para penyelenggara Pilofest yang aku pikir ini agenda yang luar biasa, acara yang luar biasa, dan saya nggak bisa bayangin kalau ini diselenggarakan luring, ini bisa jadi sesuatu yang mungkin ini luar biasa, tapi mungkin kalau kita bisa buat agendakan ini luring, ini juga jauh lebih luar biasa ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang masih setia di room Zoom ini. Kami dari komunitas mikir, komunitas ini adanya di Medan. Jadi mungkin ini satu-satunya komunitas filsafat yang ada di Medan. Sebelumnya saya juga mohon maaf, saya tidak menyiapkan slide paper, karena ya saya pikir ini cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya. Bukan ngobrol doang, tapi ngobrol-ngobrol, dan malah saya pengen curhat gitu soal kondisi komunitas filsafat partikular di Indonesia, dan mungkin teman-teman bisa berbagi cerita juga di seluruh Indonesia. Oh, boleh Kak. Kalau curhat dibatas-batasi slide, aku pikir jadi terbatas.
Jadi ini komunitas yang justru didirikan oleh orang-orang yang tidak belajar secara formal di politik gitu. Kami dari Universitas Sumatera Utara, jadi satu-satunya departemen filsafat di universitas ada namanya Universitas Pancabudi. Mereka punya sistem kurikulumnya sendiri. Kami dari komunitas mikir datang dari Departemen Ilmu Politik gitu. Ceritanya mungkin secara kronologis ya, singkatnya ini hanya sebagai respon dari kami mahasiswa Departemen Ilmu Politik yang melihat kurikulum ilmu politik pada waktu itu sangat bersifat institusionalis, sangat prosedural. Kalau teman-teman mungkin rajin melihat diskursus politik di Indonesia, mungkin kawan-kawan bisa kenal namanya Burhan Mutadi gitu, Pak Burhan Mutadi. Jadi kajian-kajian ilmu politik di kampus itu, terutama kampus Departemen Ilmu Politik itu sangat bias ke sana, ke arah sana gitu. Sementara kami ngelihat ada keterbatasan saat misalkan terutama ya saat kami punya pengajar namanya dosen kami Pak Taufan Damanik yang sekarang jadi ketua Komnas HAM gitu. Jadi waktu itu dia ngampu mata kuliah manajemen konflik dan nasionalisme. Waktu itu dia Waktu itu dia membawa satu materi kuliah yang saya pikir membuka mata para mahasiswa ilmu politik, terutama saya, untuk melihat politik secara lain gitu. Jadi misalnya kami membahas politik itu politik perwakilan, bagaimana cara mengukur ambang batas kursi di legislatif, kemudian secara prosedural bagaimana fungsi-fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif bekerja gitu. Nah, sementara Taufan Damanik waktu itu dia mengampu mata kuliah manajemen konflik dengan pisau analisis post-Marxis, waktu itu Laclau dan Mouffe. Ya, itu udah mainstream mungkin kita kaji sekarang. Tapi waktu itu kami kayak jadi terbentur gitu. Jadi ngeklik gitu bahwa ada loh politik dibicarakan secara berbeda gitu. Nah, waktu itu dia bilang sama kami, kalau kalian mau mengerti bagaimana misalkan populisme. Jadi kan dalam tradisi Marxis itu, post Marxis itu kan poin utamanya kan bagaimana populisme itu bisa terjadi, bagaimana kelompok-kelompok progresif itu terikat oleh identitas dan bukan materialitas suprastruktural gitu-gitu. Nah, menurut Taufan Damanik, hal-hal yang begitu bisa kamu pelajari, bisa kamu pahami jika kamu belajar filsafat, kata dia gitu. Itu kan. Jadi karena departemen politik itu yang seperti saya bilang tadi sangat prosedural, sangat kalau di dalam tahapan filsafat itu mungkin di level aksiologinya. Jadi ajakan dia untuk berfilsafat itu kan kita kembali memikirkan ontologi, kemudian epistemologi, bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu diakses, yang akhirnya mengembangkan cakrawala ilmu politik itu sendiri gitu, bahwa dalam proses performa institusi politik ada loh landasannya gitu. Nah, berawal dari situ kami ngebentuk komunitas filsafat yang pada awalnya digilirkan hanya di sekitar Departemen Ilmu Politik. Di sekitar Departemen Ilmu Politik. Tapi kami tetap bukan bergerilya, tapi kami tetap mempromosikan klub-klub diskusi, semacam klub-klub diskusi sebenarnya komunitas ini di Instagram, kemudian di Facebook, yang kemudian ternyata menarik orang dari luar Departemen Ilmu Politik itu sendiri. Pertama-tama mungkin dari Fakultas Ilmu Sosial. Yang terakhir, 1 tahun terakhir ini, justru orang-orang yang bahkan tidak kuliah secara formal, kuliah di universitas selain Universitas Sumatera Utara. Bahkan beberapa hari yang lalu kami juga pernah kerja bareng sama Bang Syarif Maulana, satu Indonesia yang terlibat di dalam komunitas mikir gitu. Komunitas ini berdiri 3 tahun yang lalu.
kemudian apa ya, kegiatan-kegiatannya ya itu, kegiatan-kegiatannya kami bikin silabus sendiri. Di tahun pertama kami membahas pemikiran-pemikiran tokoh, kemudian di tahun kedua kami mengganti, karena kami sendiri mengakui bahwa kami punya keterbatasan, karena pertama kami tidak terlatih berpikir dan berbicara secara filosofis, filsafat pada umumnya gitu kan, filsafat pada umumnya. Jadi kami membuat tokoh-tokoh yang kami bicarakan itu tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat apa ya, yang sangat dekat dengan politik gitu. Misalkan Klaumov, kemudian kemarin kami bahas soal Alan Badiou, soal presentasi dan representasi. Jadi filsuf-filsuf yang nilai sangat praksis gitulah, bisa diterjemahkan di dalam aksi-aksi politik yang sedang aktual terjadi gitu. Walaupun beberapa kali kita bahas soal strukturalisme, Saussure, kemudian Barthes gitu-gitu, tapi karena keterbatasan kami juga yang tidak terlatih itu, mencoba mengurangi tema-tema yang seperti itu dan kembali berpikir secara lebih praksis gitu. Kemudian yang kedua kami membahas secara tematik periode pemikiran, misalkan modern pasca Descartes gitu, René Descartes, kemudian pasca itu juga kita bahas soal abis modern, pasca modern, kemudian terakhir kita bahas pemikiran-pemikiran kontemporer lah, filsuf kontemporer seperti yang dijelaskan sama Bung Amos tadi. Kita bahas Zizek yang bahas soal pandeminya, pandemi kan dia baru nulis buku itu kan. Kemudian, nah itu dia. Karena keterbatasan tadi yang saya bilang tadi, akhirnya kita ya bahas soal kembali lagi. Karena kita nggak punya basis ilmu filsafat yang aku pikir perbendaharaannya kurang banyak gitu. Kita bahas soal politik kembali, misalkan riset terbaru kayak Edward Aspinall, kemudian kuasa uangnya Burhan Mutadi, pada akhirnya ya untuk sementara kegiatan-kegiatan kita diarahkan ke arah sana gitu. Nah, soal keterbatasan ya, soal hambatan-hambatan yang terjadi sama komunitas mikir at least 3 tahun terakhir itu ya praktis itu ya, karena kita nggak datang dari tradisi itu, kita datang dari tradisi ilmu politik yang sangat-sangat praksis, implikatif gitu kan. Filsafat memaksa kita untuk ngorek lagi hal-hal yang implikatif tadi, yang sudah berbentuk tadi, untuk diradikalkan lagi. Akhirnya ya sebenarnya beberapa hal bisa kita korek ya, kita pikirkan lagi, kita pikirkan ulang lagi, kita kan konsep filsafat kan seperti itu. Tapi tetap aja ketika kita udah masuk ke dalam problem yang kita problematisir, kita ngalami kebuntuan, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Itu mungkin beberapa hambatan dari komunitas mikir sendiri gitu. Tapi perkembangannya saat ini lumayan oke. Kita tetap aktif bikin diskusi-diskusi walaupun daring gitu ya, walaupun daring, mengundang tokoh-tokoh yang kita anggap kredibel untuk menjelaskan itu gitu. Apalagi ya, mungkin untuk sementara itu ya beberapa aktivitas ataupun beberapa hambatan. Oke. Wah, sebenarnya aku apresiasi dulu nih buat komik ya, komunitas mikir ini di Medan ya berarti ya. Wah. Ya, ada. Aku pengen, ini sebenarnya ada pertanyaan yang menurut aku juga cukup menarik nih. Aku juga tadi pengen nanya ini juga, pengen sharing juga dong Kak. Kayak di sana isu lokalnya itu kayak gimana ya? Yang ngadapin keresahan buat komunitas mikir ini dari Kak Harentama. Apa saja aktivitas yang bisa dilakukan dari tataran pemikiran untuk mengangkat dan menanggapi isu tersebut gitu. Kayak kendalanya apa sih memang Kak yang dihadapin sama komik
di Medan gitu untuk kayak misalnya membuka wawasan filosofis gitu loh. Oh, iya. Isu lokal yang sedang menjadi keresahan komunitas ya. Sebenarnya sangat banyak ya. Saking banyaknya saya bingung mau milih yang mana ya. Tapi kalau secara umum problem yang ada di isu lokal kami itu ya hampir sama sebenarnya apa yang terjadi di tempat-tempat lain. Misalkan kalau di level paradigma berpikir itu sangat praksis caranya, sangat pragmatis. Ya kalau kita berangkat dari filsafat kan ya emang nggak semua orang mau dan nggak semua orang butuh mikir gitu ya, mikir secara radikal gitu ya. Dan cara berpikir itu sangat berimbas kepada cara berpikir mahasiswa yang ada di wilayah kota Medan gitu. Jadi mungkin satu lagi mungkin perlu saya jelaskan juga kenapa komunitas mikir ini relatif stabil lah ketimbang organisasi lain yang punya tradisi diskusi tiap mingguan, misalkan organisasi payung kayak HMI, GMNI, GMKI gitu-gitu biasanya rajin juga ngadain diskusi mingguan di kampus gitu. Kemudian itu semua entah kenapa habis gitu, bukan habis dalam artian secara organisasi, tapi tradisi intelektualnya mengalami kebuntuan yang saya juga nggak tahu apa problemnya gitu. Kemudian komunitas mikir ini datang membawa satu tema diskusi yang kalau menurut saya sih jauh lebih abstrak kan kalau organisasi itu kan sangat konkret dia membahasnya per isu, per kasus gitu kan. Komunitas mikir ini bukan kemampuannya, tapi kayak menawarkan diskusi yang lebih abstrak, yang aku pikir kalau kamu mengalami kebuntuan di dalam satu diskusi yang sangat praksis, ya kamu harus ngangkat isu itu ke level abstrak untuk bisa bisa bukan memperbaiki, tapi bisa merekonstruksi problem, mempertanyakan ulang problem. Itu kan diskusi filsafat itu kan. Kalau kita belajar dari diskusi semalam Mas Banin sama siapa semalam itu ya, kan filsafat itu Bung Ito ya. Ya Bung Ito kan filsafat itu pertama-tama mengurai dulu ya, atau bahkan bukan menjawab tapi mempertanyakan, tapi dengan pertanyaan yang lebih baik problem itu gitu. Jadi orang mungkin dengan diskusi seperti itu orang-orang pada datang tiap mingguan, datang diskusi. Dan syukurnya selalu intens diskusinya. Jadi mungkin itu ya problem isu lokalnya ya. Oke. Mungkin pertanyaan Aren tema ini mungkin lebih ke isu lokal. Apa ya, saya juga kurang ngerti. Tapi beberapa problem yang kami temui kayak gitu. Oke. Tadi sempat di-mention meeting mingguan ya, diskusi mingguan itu tiap hari apa Kak biasanya? Ya. Di tahun pertama kami bikin diskusi di hari Jumat karena waktu itu jadi kan komik ini anggotanya bukan cuma mahasiswa, para diskusinya bukan mahasiswa tapi ada yang pekerja, ada yang juga dosen, kemudian ada siswa biasa, ada berbagai macam latar lah yang kemudian bersepakat untuk bikin diskusinya itu di hari Jumat gitu, di weekend gitu, di pangkalnya weekend gitu. Tapi kemudian di tahun kedua atau di tahun ketiga, karena para pesertanya membludak yang datang dari mahasiswa, jadi waktu itu kita bikin semacam rekrutmen tapi bukan rekrutmen yang formal gitu. Ternyata yang datang itu, yang mendaftar itu kebanyakan mahasiswa dan anak SMA. Ada anak SMA.
yang kemudian bikin rapat lagi bahwa mereka pengen diskusinya itu hari Kamis ketimbang hari Jumat. Nah, jadi di tahun kedua sampai hari ini kita bikin diskusi mingguannya itu per hari Kamis. Jadi diskusi Kamisan kalau kami sering bilang. Oke. Kak, aku juga mau nanya, kira-kira kalau di Medan sendiri ya, sebagai komunitas mikir di sana, apa topik yang biasanya menarik publik gitu? Tadi kan Kakak bilang emang publik itu agak susah ya untuk masuk suka untuk diskusi seperti ini, tapi kira-kira topik seperti apa sih yang biasanya di komunitas ini, di komik ini, yang menarik perhatian publik gitu, Kak? Apa ya? Kami juga, nah ini mungkin kekurangan kami untuk nangkap itu ya. Tapi di dalam perjalanannya kami coba berbagai macam isu sebenarnya. Pertama kami bikin filsafat menggunakan apa ya? Kalau tadi kita belajar kalau kita tadi ngelihat presentator sebelumnya dengan kalimat-kalimat yang biasanya kan anak-anak muda kan gitu ya, senang dengan kalimat-kalimat yang berat gitu ya. Dialektika Hegel, mengulik materialisme dialektisnya Marx gitu-gitu kan. Ternyata ada yang komplain ke kita itu terlalu jauh dari apa ya, dari pemahaman masyarakat atau pemahaman mahasiswa bahkan. Nah, itu lucunya gitu ya. Kok hal yang begitu jauh dari apa ya, jangkauan mahasiswa. Kemudian kami coba di satu bulan, di dalam satu bulan itu misalkan kita 3 minggu belajar filsafat, pure filsafat gitu. Misalkan minggu pertama kita, misalnya dalam 1 bulan itu kita bahas tema poststrukturalisme. Di hari pertama kita bahas soal postmodern, walaupun istilah itu bermasalah mungkin menurut teman-teman. Ada Derrida, kemudian Baudrillard, mungkin Foucault gitu kan. Tapi di minggu keempatnya kita coba bahas current issue gitu, problem-problem yang ada di, gunanya apa? Gunanya untuk ngundang beberapa teman lain membahas hal-hal yang mungkin receh, tapi secara filosofis bisa kita mikirin nih. Misalkan kami bahas waktu kemarin ada YouTuber yang mereka putus gitu ya, terus kalau judul-judulnya itu alasan kita putus gitu, yang ditonton sama 10 juta viewers gitu ya. Kan kita mempertanyakan ya, kenapa hal yang sangat privat seperti itu dipublikasikan di media, kemudian banyak yang nonton gitu. Nah, waktu itu kita bahas itu gitu, dan ternyata itu dia kan kekurangan kami. Itu juga dikritik di komunitas, orangnya nggak banyak yang datang karena kalian komunitas filsafat bahasa receh kayak gitu kan. Tapi ya itu topik-topik yang kalau Bung Adra bilang tadi yang bisa jadi ini ya, jadi bukan katalis tapi yang bisa jadi pemantik komunitas untuk bahas itu, dan orang-orang pada datang untuk tertarik diskusi filsafat gitu. Oke, Kak. Ini ada usul nih dari Kak Harentama juga. Dia bilang usul Kak Azari supaya kita bisa menguatkan wacana media via media. Dia bilang kalau nggak tembus di media mainstream bisa bikin media sendiri katanya. Seperti problematik kami di Jogja. Semoga bisa sharing. Kami berhimpun di fish.ugm ya, Forum Ilmu Sosial dan Humaniora di UGM. Jadi itu ada, ya ada saran dari Kak mungkin kalau Harentama. mau menanggapi ya Kak Harentama, sebenarnya di level media sendiri komunitas mikir justru nggak punya problem yang serius sebenarnya di level media ya, karena komunitas kami diliput 2 kali di TV lokal, di Evarina, kemudian di AAI gitu ya. Kemudian beberapa surat kabar juga lokal memang. Itu di Instagram kami rajin, dan engagement-nya juga lumayan untuk ukuran komunitas filsafat yang menurut beberapa orang itu berat gitu.
Nah, problem yang lebih serius sebenarnya di komunitas mikir itu dia tadi, kapasitas untuk ngulik filsafat yang lebih, kalau filsafat lebih radikal lah gitu ya. Lebih radikal, lebih apa ya? Lebih serius dan mampu menerjemahkan problem-problem yang sudah diproblematisir ke praksis. Mungkin lebih ke sana kali, metodologi bla 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 gitu ya. Kayak kalau kita baca Zizek itu kan, Zizek itu ngomong kok bisa kayak asal-asalan, terus apa implikasinya sama realita gitu-gitu, menerjemahkan itu. Oke. Ya itu memang butuh waktu juga Kak untuk mencerna pembahasan filosofis itu emang ya tidak mudah ya sebenarnya. Oke, sekarang gini Kak, kalau misalnya di daerah Medan atau aku mau join gitu ke komunitasnya atau mau ikut ibaratnya diskusinya, itu lewat mana Kak kira-kira? Bisa dikontak lewat mana gitu? Oh, sebenarnya di Instagram ada. Kita punya Instagram. Itu teman saya itu ada, cek @komunitasmikir. Teman-teman bisa cek di @komunitasmikir. Ada kontak personnya juga di situ, ada Nanda, teman-teman. Sebenarnya nah itu dia, kalau ada mungkin teman-teman yang mau berbagi bagaimana cara mengelola komunitas dengan cara yang tidak strict kayak organisasi-organisasi yang konvensional gitu, join aja gitu. Setiap ada informasi di Instagram, komunitas bikin diskusi ini, kalian join, nah kemudian kalian masuk grup WA gitu. Jadi sistemnya tidak mengikat. Bagian dari kritik kami terhadap kehadiran organisasi-organisasi konvensional yang menurut kami mungkin salah satu hambatan atau salah satu kritik kami terhadap itu terlalu mengikat gitu, terlalu hierarki. Jadi di komunitas ini pertama nggak punya sistem ketua, jadi komunitas tanpa kepala sebenarnya, komunitas tanpa kepala. Jadi semua silabus, semua program itu didiskusikan oleh anggota-anggotanya. Nggak ada yang otoritas tunggal di komunitas, semuanya bisa berkontribusi. Jadi setiap acara pokoknya kawan-kawan datang di acara yang di-share sama admin Instagram kita di @komunitasmikir, kawan-kawan join, ya itu otomatis teman-teman akan gabung di grupnya komik gitu. Oke, baik. Berarti tuh teman-teman yang tertarik sama diskusi, apalagi kalian yang di Kota Medan juga bisa cek komunitas komik, itu ada Instagramnya tadi dari Kak Alvin ya di chat Zoom @komunitasmikir. Jadi kalian bisa add di sana, di IG-nya ada kontak personnya juga. Kalau kalian mau join, tadi dengan bebas ya Kak, bisa join, bisa ikut diskusinya di setiap hari Kamis tadi ya. Dan itu sekiranya dari komunitas mikir ya, dari komik ya, dari Kak Hazari. Kira-kira sebelum penutupan Kak, apakah ada kata-kata yang mau disampaikan? Apa ya? Mungkin itu tadi ya, teman-teman yang tertarik dengan komunitas mikir atau orang-orang yang sedang menonton atau menyaksikan festival ini, karena kami sebenarnya datang dari yang pertama mungkin yang sudah saya jelaskan tadi, berangkat dari kritik departemen kami sendiri. Tapi kan yang kedua dan yang paling utama saya pikir komunitas ini adalah upaya-upaya kita masyarakat atau civil society untuk menggabungkan diri, untuk memperkuat diri dengan wacana-wacana kritis, dengan wacana-wacana yang membebaskan lah, yang liberatif gitu, wacana-wacana yang mencoba menggagalkan transfer wacana dari pusat. Ya kita tahulah ruang publik kita kan dipenuhi sama isu-isu yang sebenarnya nggak substansial, tapi kita karena sering datang di media sosial kita ngerasa itu substansial. Tapi komik dan juga agenda dari Pilofest ini kan mencoba untuk meretas itu semua dan
mengembangkan agenda kita sendiri, mengembangkan wacana kita sendiri. Dan karena saya dari Departemen Info Politik, ya berpolitik itu adalah landasan awal kita untuk memunculkan politik baru, agenda politik yang baru, agenda revolusi yang baru juga mungkin gitu, dengan perbendaharaan ilmu yang kita punya. Aku pikir serupa dengan gagasan Mas Rafi'i tadi, ya mungkin dengan cara itu kita bisa kayak political yang korek, tapi ya itu cara membebaskan atau cara memperbaiki bukan cuma Indonesia tapi dunia. Mungkin itu. Baik. Terima kasih lagi kepada Bung Azhari, Mas Azhari. Terima kasih banyak udah mewakilkan komunitas mikir komik di Medan. Jadi lagi-lagi bagi kalian bisa cek IG-nya @komunitasmikir, ada naruh hubungnya, bisa join secara di chat ya, di WA atau gimana. Kalian bisa join di setiap hari Kamis di diskusi komik. Jadi sekali lagi kita kasih applause dulu buat komunitas mikir dan Kak Azhari. Terima kasih banyak udah datang di sini, udah menampilkan komunitasnya. Kita tutup sesi panel komik ya Kak ya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Baik, selanjutnya kita ada satu komunitas lagi. Ini namanya komunitas Dianoia. Nah, komunitas Dianoia mungkin bisa on cam dan kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sekarang. Halo? Oh, di unmute, sorry. Sebentar ya. Sudah bisa, Kak? Ya, selamat malam. Malam, Kak Mario. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya nggak bisa bagiin screen ya. Jadi, oh ya. Nama saya Mario Prabowo. Saya mewakili dari teman-teman komunitas Dianoia. Komunitas Dianoia ini berpusat di IAIN Surakarta. Dan Dianoia ini sebenarnya adalah satu akronim singkatan dari studi filsafat dan teologi. Awal mula kemudian kita mendirikan komunitas Dianoia ini adalah keresahan bahwa kita punya sama seperti tadi di komunitas mikir. Di IAIN Surakarta itu, halo? Ya, halo Kak. Ini lebih jelas Kak suaranya Kak. Oke. Jadi di IAIN Surakarta itu punya jurusan akidah filsafat. Tetapi kemudian itu jurusan yang sebenarnya jurusan buangan dari orang-orang yang kemudian tidak lolos di jurusan tarbiyah, pendidikan Islam, atau kemudian di syariah, di ekonomi Islam. Lalu mereka pilihan terakhir itu adalah akidah filsafat. Memang kampus dalam bentuk yang industrial hari ini mencoba menjerumuskan mahasiswa ya kuliah aja, nggak tahu jurusan kamu itu apa, yang penting dapat ijazah terus digunakan untuk kerja. Nah, keresahan-keresahan ini yang kemudian membuat kita waktu itu cuma ada 3 orang yang mendirikan. Aku, kemudian ada kemudian Aulia Rahmat, sekarang dia di Universitas Kebangsaan Malaysia, terus ada Afif Al-Ayubi, mantan presiden Lingkar Mahasiswa Filsafat Indonesia. Nah, kita bertiga kemudian berinisiasi membuat komunitas ini. Awalnya ya hanya kita bertiga aja yang kemudian ngobrol-ngobrol seputaran pemikiran Islam, upaya untuk mencoba membahas bagaimana pemikiran Islam dan dikaitkan dengan fenomena hari ini beserta dengan pembahasan-pembahasan yang filosofis. Nah, karena kemudian si Aul ini adalah ketua HMPS, ketua himpunan mahasiswa program studi, lalu kemudian dia mengajak jajarannya beserta kemudian pengurus-pengurusnya. Nah, itu semakin hari semakin bertambah. Jadi bayangkan orang-orang yang kemudian tidak tertarik sama sekali dengan filsafat, mereka kemudian kerja sambil kuliah, hobi main motor, bengkel, kemudian kehidupan glamor dan borjuis,
itu kemudian kita tarik untuk kita, dalam tanda kutip, kita cuci otaknya untuk mau berpikir, membaca, kemudian berdialektika lah. Dan mereka istilahnya bukan meninggalkan ya, tapi bisa berubah gitu. Bisa kemudian tertarik dengan filsafat, bisa kemudian tertarik dengan pemikiran. Nah, komunitas ini berdiri tahun 2016, sudah 4 tahunan. Dan kita diskusi setiap hari Selasa. Di IAIN itu punya tempat yang spesial ya, dia punya kafe. Kafe namanya Kafe JLM. Kafe ini pada mulanya 2016 itu sepi. Karena terlihat elit, sedangkan mahasiswa-mahasiswa IAIN itu kan sukanya yang kemudian ya murah-murah lah, prasmanan, terutama karena di Solo kan. Kita jadikan itu sebagai tempat diskusi. Kita jadikan itu kelas. Kelas dalam artian bukan cuma kelas, rumah bahkan. Jadi kita bebas mau selonjoran, mau kemudian melantai, pakai ruangan. Pernah kita pakai ruangan terus dengan semena-mena karena kita banyak yang perokok, kita merokok di situ padahal ada AC. Pokoknya kita gunakan. Efek dari kemudian diskusi kita ini adalah kafe itu perlahan-lahan ramai. Hingga hari itu sangat ramai yang sampai kita itu udah nggak punya tempat diskusi lagi di situ gitu. Karena ternyata dipakai rapat, dipakai juga diskusi juga. Gitu. Nah, secara kemudian tadi dari tempat, kemudian materi-materi yang kita sampaikan adalah kita berusaha untuk membongkar bagaimana formalitas kelas yang mengungkungi mahasiswa-mahasiswa filsafat yang hanya tahu saja teori tentang ya Aristoteles begini, filsafat Yunani klasik itu seperti ini, skolastik seperti ini, modern barat seperti ini, kontemporer seperti ini. Ya hanya sekedar formalitas saja. Kita bongkar itu karena kita rasa bahwa di kelas ini hanya menyajikan dalam 2 SKS itu berarti 2 kali 45 menit, 90 menit untuk mempelajari misalnya dialektika materialisme historis Marx misalnya, atau kemudian kita mempelajari roh absolutnya Hegel, atau kita mempelajari filosofi kontemporer. Bagi saya itu tidak cukup gitu loh. Mau tidak mau itu harus ada kelas tambahan di luar. Sayangnya dosen-dosen yang kebanyakan pejabat di situ tidak mau peduli dengan hal itu. Maka kita sediakan ruang publik dengan komunitas Dianoia ini. Sengaja kita pilih Dianoia karena Dianoia kita memang ambil dari pemikiran kemudian Aristoteles, karena kita merasa bahwa ketika kita berliterasi, kita punya kecerdasan matematis, kita punya kecerdasan teoritis untuk menuju kepada kecerdasan nous, kecerdasan tertinggi. Tetapi selain itu memang kita fokuskan kepada pembahasan-pembahasan filosofis dan teologis. Kita pernah mengundang kemudian pendeta Gereja Kristen Jawa, waktu itu kita panelkan membahas persoalan radikalisme, karena memang Solo terkenal dengan dalam kategori kota radikal ya, karena terlalu banyak kemudian intimidasi serta persekusi yang dilakukan terhadap komunitas-komunitas atau kemudian penghayat-penghayat kepercayaan atau komunitas-komunitas marginal di kota Solo. Nah, lalu ya kita membuat silabus dan kita pernah kemudian secara tematis membahas secara lebih mendalam tentang filsafat politik, dimulai dari Plato, terus dari era Yunani kuno kita ke skolastik, ke Islam juga karena kita harus memadukan pemikiran Al-Mawardi misalnya. Lalu kemudian kita juga memberikan Ibnu Al-Farabi. Lalu kita masuk ke Barat dan terakhir kita tutup dengan dosen yang konsen dengan kajiannya Jürgen Habermas. Nah, dalam hal ini titik tekan kita sebenarnya bukan pada penguasaan teori-teori, tapi bagaimana teman-teman, terutama adik-adik kelas itu, selain kemudian exercise pengetahuannya dan diskusinya itu hidup, ruang-ruang publik, juga mereka itu tidak hanya sebagai audiens, tapi juga sebagai provokator di situ. Mereka harus kemudian membaca, mereka kita tuntut untuk jangan hanya mengacu pada satu patron, pada kita bertiga gitu. Teman-teman harus menjadi pembicara, teman-teman kemudian harus bisa menjadi provokator, harus bisa bahkan menjadi ahli filsafat yang mampu memberikan materi, yang mampu menjabarkan teori-teori. Nah, dan beberapa kali kita menuntut sebelum kemudian adanya diskusi, ada paper yang bisa dibawakan. Itu hasil refleksi saja, refleksi bacaan lah.
tidak kemudian secara gamblang untuk menaruh bagaimana perspektif mereka terhadap pembahasan tersebut. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan hari ini berjalan, kemudian saya sudah tidak mengurusi lagi terlalu intens karena saya sudah menyerahkan kepada teman-teman yang di bawah lagi, semester bawah, untuk mengurusi tersebut. Kemarin ada satu kejadian yang sangat, bagi saya itu sangat sangat luar biasa ternyata ya. Daya tekan dari radikalisme terhadap upaya-upaya untuk membuka ruang-ruang publik ini. Kita mengundang juga, misalnya kita mengundang Ustadz dari Ahmadiyah. Kita membuat tema Ahmadiyah menurut Ahmadiyah. Flyer yang kita sebar itu seminggu sebelumnya itu sudah ada perlawanan dengan membuat boykot terhadap flyer tersebut. Bahkan kontak person yang ada di situ dikontak, diminta untuk dibatalkan. Karena kalau seandainya tidak dibatalkan maka akan digeruduk. Mereka mengaku sebagai saya tidak bisa menyebutnya di sinilah. Dalam artian mereka beranggapan bahwa pembahasan kita walaupun di dalam kampus, di kafe dalam kampus itu mengganggu dan tidak sesuai dengan fatwa lembaga keagamaan tertentu. Dan tentu saja mereka mengintervensi sampai ke dalam dunia akademik yang begitu bebas hanya untuk menyatakan bahwa kalian salah begitu. Ya mau tidak mau kemudian hal tersebut harus kita laporkan ke pihak berwajib untuk kita diamankan gitu. Dan ya kita berhasil menyelenggarakan diskusi itu walaupun mereka dapat cara juga, pihak kafe ditekan. Yang biasanya tutup jam 9 malam, itu tiba-tiba tidak tahu ada angin, ada hujan, tutup jam 5 sore. Ya diskusi kita mulai jam 4, jam 5 sore udah tutup. Gitu. Ya oke, no problem lah. Yang penting kemudian beberapa pertanyaan, kemudian beberapa pemikiran tentang Ahmadiyah itu sudah tersampaikan di situ. Dari sini ya saya merasa bahwa komunitas-komunitas di berbagai daerah, di berbagai kampus itu harus dihidupkan dalam rangka untuk membuat orang bisa bebas berpendapat, tidak ditekan melalui pendapat orang lain ataupun keyakinan orang lain, sehingga membuat orang tidak bisa bebas berekspresi dan menjalankan haknya sebagai manusia. Nah, kita juga punya kegiatan ya, sebulan sekali itu kita sebutnya sebagai tadarus filsafat. Jadi seakan-akan hendak menyaingi ngaji filsafatnya Pak Farudin Faiz lah. Kita juga sempat di perdana kita mengundang beliau untuk mengisi sintetik mistik alam pikir Jawa pada saat itu. Lalu kita juga membuat ya banyak kajian, misalnya seperti kita buat tema misalnya seperti Marxisme Jawa. Apakah kemudian Marxisme dan Jawa ini pernah terjadi asimilasi atau enggak? Kita mengundang juga salah seorang dosen yang menulis tentang biografi Haji Misbah. Beliau wakil rektor 3 saat ini, Pak Samsul Bakri. Lalu kemudian itu kita adakan sebulan sekali bekerja sama dengan HMPS, komunitas ini. Tantangan kedepannya adalah tantangan ke depan sebenarnya sih ya kita punya tujuan yang sangat besar bahwa komunitas-komunitas seperti ini, saya pikir kan ini kan hanya kita kan komunitas terbatas pada IAIN Surakarta ya. Tapi kita berharap kemudian ini bisa berimpact, misalnya kayak Pilofest ini bisa berimpact kepada memberikan rekomendasi-rekomendasi buat government untuk membuat ya satu kebijakan lah agar kemudian di sekolah menengah atas itu kurikulumnya masuk juga filsafat. Karena saya pikir mandekan kita berpikir untuk maju disebabkan karena filsafat dianaktirikan dan hanya dijadikan sebagai pelayan terhadap agama, terhadap budaya, terhadap ilmu pengetahuan, dan dia dilupakan begitu. Apalagi kemudian dengan kultur di Indonesia yang masih begitu lekat pertarungan antara teologi dan stigma atas filsafat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit pengantarnya tentang komunitas Dianoia. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Monggo. Iya, terima kasih Pak Mario ya. Terima kasih banyak atas pemaparannya tadi. Mungkin bisa dikasih tahu juga Pak, kalau misalnya komunitas ini kita mau bergabung atau saya masih muda itu lewat mana ya kira-kira? Kita punya akun, Mas Mario ya. Kita punya akun Instagram di ya komunitas
Dianoia. Silakan teman-teman bisa DM ataupun follow. Karena kebanyakan kita lebih banyak mengupload di situ. Kita belum banyak mengfungsikan sebagai media agitasi ya. Kita lebih banyak mengupload kegiatan-kegiatan kita, terutama player-player untuk diskusi. Dan apa yang di sekitaran Solo ataupun yang yang kuliah di IAIN Surakarta misalnya yang sekarang ini bergabung di forum ini, ya bisa gabunglah dengan kita setiap Selasa sore di Cafe JLM gitu. Berarti bisa gabung di setiap Selasa sore di Cafe JLS tadi ya Pak, Mas ya? JLM. JLM. Oke. Cafe JLM. Nah tadi mungkin juga bisa ke IG-nya tadi ya, komunitas underscore tadi ya, komunitas underscore Dianoia. Oke. Nanti mungkin juga bisa bantu di chat juga ya, ditulis itu nanti bisa juga supaya kawan-kawan yang tertarik bisa juga datang ke komunitas ini. Nah kira-kira mungkin sebagai ini apa Mas, penutupan event apa yang bisa bergabung gitu? Masyarakat bisa gabung ke event apa aja sih di komunitas ini? Kita berusaha untuk kemudian dengan tadarus filsafat ini membuka ruang publik seluas-luasnya dengan pembahasan yang ya memang sih dia masih pada taraf di mana mahasiswa merengkuh itu, tapi kita mencoba masuk melalui kultur bahwa masjid itu tidak hanya tempat pengajian gitu, tidak hanya pengajian secara tradisional atau ritual, tapi juga menjadi tempat pengajian pikiran, di mana kemudian kita bisa sama-sama belajar bahwa filsafat dan lain sebagainya itu untuk masyarakat, bukan untuk kalangan tertentu begitu. Makanya kita masuk melalui masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Farudin Faiz di Masjid Jenderal Sudirman misalnya. Dan itu kita coba buat di Masjid Imam Bukhari biar tidak kemudian hanya ada, mohon maaf, sholawatan di situ atau pengajian di situ, pengajian kitab kuning, tapi juga ada tadarus filsafat. Yang tentu saja kalau tadarus filsafat kan konsekuensinya akan membahas pemikiran-pemikiran yang bisa jadi kemudian anti Tuhan di situ atau kemudian liberal di situ dalam kategori-kategori tertentu, dalam definisi orang-orang yang mungkin memiliki stigma terhadap filsafat. Maka kita mencoba menjaringnya melalui tadarus filsafat itu. Tadarus filsafat ini biasanya kita selenggarakan di minggu kedua, malam minggu. Jadi daripada teman-teman mahasiswa kemudian malam mingguan sama pacar, ya ajaklah pacarnya ke masjid untuk kemudian tadarus filsafat gitu. Dan ya saya pikir itu di Solo enggak ada. Di Solo enggak ada. Banyakan kemudian isinya pengajian, dan kita mencoba membuat terobosan di Masjid IAIN Surakarta. Wah, oke. Berarti terobosan mungkin bisa bilang pertama ya, komunitas pertama yang mengadakan acara itu ya, Mas ya. Wah, oke. Berarti mungkin detail-detail kayak acaranya apa, terus jam-jamnya kapan itu bisa didapatkan nanti mungkin via DM di Instagram atau kontak personnya gitu ya. DM di Instagram atau kemudian follow akunnya, nanti kemudian bisa dapatin info-infonya di situ. Karena maksudnya begini, dengan kemudian kita berjejaring seperti ini, kita kan bisa tukar jaringan. Siapa tahu kemudian ada teman-teman yang punya kapasitas atau kemudian penjurusan atau pembidangan terhadap satu konsen pemikiran, bisa kita undang di komunitas kita untuk ya kita jadikan sebagai pembicara untuk kita timba ilmunya. Di komunitas __ Dianoia, komunitas Dian. Tulis aja komunitas Dianoia, nanti muncul itu di IG-nya. Oke. Sekali lagi komunitas _ atau _ Dianoia ya. Itu nanti akan muncul di IG, bisa di DM, bisa di kontak langsung kalau kalian punya ibaratnya penasaran jamnya di mana, tempatnya di mana, eventnya apa aja, itu bisa dikontak. Tadi juga penjelasan dari Pak Mas Mario itu lengkap juga ya tadi. Sekiranya Mas sebagai penutupan panel ini, apa ada pesan yang mau disampaikan? Ya, kita punya kita punya semacam slogan ya, yang sering kita share ataupun sering kita tutup pada saat mau menutup forum itu adalah penuhi ruang-ruang kebijaksanaan dan mari kita berdialektika ria. Ruang-ruang kebijaksanaan itu harus kita hidupkan di tempat manapun, karena semua tempat adalah ruang belajar dan semua orang adalah guru. Tapi yang tertinggal adalah kebijaksanaannya.
dan kebijaksanaan filosofis di sini bukan kebijaksanaan logis saja atau rasionalis saja, atau kemudian dia sangat spiritual, sangat dogmatik. Enggak, tapi dia kebijaksanaan di mana kemudian mampu memanusiakan manusia yang lainnya. Manusiaan tanpa tapi, tanpa tepi, yang kemudian coba kita bawa dalam komunitas tersebut, sehingga kita membuka jaringan apapun, dengan agama apapun, dengan penghayat kepercayaan apapun, dengan bahkan dia dia percaya terhadap apapun. Coba kita pahami dan coba paparkan konsep kalian di komunitas kita. Kita ingin kemudian mengenal. Ketika kita kemudian tahu, maka kita akan lebih memahami gitu. Maka kejumudan dan sumbatan-sumbatan yang ada di dunia akademik itu bisa kita hancurkan, karena kita semua bukanlah penyembah akreditasi begitu. Kita masuk ke kampus bukan untuk membuat akreditasi kampus tersebut menjadi A, tapi kita bayar di situ, kita menimba ilmu di situ, ya kita harus kemudian sesuai dengan apa yang kita kontrak di situ. Kalau kita adalah sarjana filsafat, ya berarti kita harus paham apa itu filsafat, bukan hanya mencari ijazahnya saja. Saya pikir itu menjadi pesan terpenting bagi teman-teman yang kemudian salah jurusan di filsafat, atau kemudian tidak memahami tujuan mengapa saya harus masuk jurusan filsafat. Itu tantangan yang paling besar karena tidak memiliki tujuan. Dan tujuan itu harus kemudian dibongkar dengan komunitas-komunitas seperti ini, ataupun dengan forum-forum seperti ini. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih banyak sudah kemudian mengundang komunitas kami dan memperkenalkannya. Saya harap kemudian event-event seperti ini tidak hanya daring, tapi memang luring ya. Kita bisa ketemu, ngobrol, ngopi lebih panjang. Ya, mudah-mudahan bisa ke depannya ya, Mas Mario. Terima kasih banyak sudah mewakilkan komunitas Dianoia di sesi ini. Tadi lagi-lagi bisa dicek di Instagramnya @komunitas_Dianoia untuk bisa naruh hubungnya, langsung ditanya-tanya aja info-info tentang seputar yang kalian penasaran. Maka itu aku tutup ya, Mas, panel ini. Terima kasih banyak sudah datang. Dan sampai jumpa, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti ya. Terima kasih banyak, Mas. Oke, makasih banyak. Oke. Selanjutnya kita ada sesi penerbit, dan ini menurut aku sesi penerbit ini kalian kayaknya kalau suka filsafat atau baca-baca buku filsafat